Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Mintanya Nasari, nomor absen 34 dari kelas 10 IPA 9. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan vektor dan koordinat dalam materi matematika permintaan. Nah, dalam ini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu pembagian ruas garis dengan pembandingan M banding N. Yang kedua yaitu rumus perbandingan dalam bentuk vektor. Dan yang ketiga yaitu rumus perbandingan dalam bentuk koordinat. Langsung saja, yang pertama yaitu pembagian ruas garis dengan pembagian M banding N. Nah, suatu titik R membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N. Jika AR sama dengan RB, maka sama dengan M banding N. Di sini garis AB yang dibagi ruas itu R sebagai tengah-tengahnya. Kemudian yang ini AR itu sama dengan M dan RB itu sama dengan N. Nah, jika R dalam AB, maka vektor AR dan RB mempunyai arah sama. M dan N mempunyai tanda yang sama. Di sini AR banding RB sama dengan M banding N. Kemudian AR banding AB sama dengan M banding M plus N. AB itu keseluruhannya, jadinya M plus N. Kemudian di sini nih, membagi ruas dengan perbandingan N jika AR. Oke, di sini jika R-nya itu di luar garis AB. Di sini terdapat AR yaitu ini M dan RB-nya itu kebalik kayak gini, jadinya min. Nah, jika R di luar AB, maka vektor AR dan vektor RB berlawanan arah. M dan N mempunyai tanda berlawanan. Nah, didapat AR banding RB yaitu M banding min N. Kemudian AR yaitu M dibanding AB. AB itu menjadi M dikurang min N dikurang N, ya jadinya seperti itu. Kemudian di sini ada contoh. Titik C membagi ruas garis AB dengan perbandingan 2/3. Maka tentukan perbandingan dari AC banding AB dan AB banding BC. Nah, di sini garisnya seperti ini. 2 yaitu M dan 3 yaitu N. Nah, di sini AC banding AB sama dengan 2 banding 5. AC itu 2 dan AB itu 2 tambah 3 jadinya 5. Kemudian di sini yang kedua yaitu AB banding BC. AB-nya itu 5 dan BC merupakan kebalikan, jadinya min 3 karena vektor arahnya kebalik, jadinya menjadi tandanya juga kebalik menjadi min. Kemudian masuk yang kedua yaitu rumus perbandingan dalam bentuk vektor. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan titik A, titik R, dan titik B. Nah, vektor A dan vektor B ini merupakan vektor posisi dari A dan B, dan vektor R ini merupakan vektor posisi dari R. Kemudian di sini ARB adalah segaris. AR per RB sama dengan M per N. Jika kita kalikan silang, yaitu N dikali AR sama dengan M dikali RB. Maka didapat N vektor AR sama dengan M vektor RB. Kemudian hasilnya tadi yaitu N vektor AR. Nah, di sini N vektor AR itu kita balik seperti cara sebelumnya, di mana vektor AR itu merupakan yang di belakang, yaitu vektor R dikurang vektor A. Kemudian M vektor RB, yaitu vektor B dikurang vektor A. Nah, setelah didapat N dikali vektor R, yaitu NR min NA dikurang MB min MR. Nah, kita penuhkan yang terdapat vektor R-nya. Di sini didapat N vektor R
ditambah M vektor R sama dengan M vektor B ditambah N vektor A. Nah, di sini kita keluarkan R-nya atau kita tarik menjadi vektor R sama dikali N ditambah N. Sama dengan di sini kita tetapkan yaitu M vektor B ditambah N vektor A. Sehingga dapat rumus yaitu vektor R sama dengan M vektor B ditambah N vektor A per M ditambah N. Kita balik ruaskan dia. Jadinya M ditambah N. Kemudian di sini adalah contoh. Koordinat titik P membagi garis hubung yaitu koordinat titik A yaitu 12, 8, dan 2 dan koordinat titik B yaitu 4, 0, 2 dengan perbandingan 3:1, maka tentukan komponen titik P. Nah, di sini penyelesaian. Di sini ilustrasinya seperti itu. M-nya itu 3 dan N itu 1. Seperti rumus yang kita dapat tadi, tinggal kita masukkan itu vektor V sama dengan M vektor B ditambah N vektor A per M ditambah B, yaitu M itu 3 vektor B ditambah N itu 1 vektor A per 3 ditambah 1, ini M ditambah N, yaitu sama dengan ini. Jika kita samakan penyebutnya yaitu 4, maka langsung saja 1/4 dikalikan dengan 3 vektor B. Vektor posisi dari vektor B yaitu 4, 0, dan 2. Kemudian ditambah dengan 1 vektor A yaitu 12, 8, 2. Nah, kemudian di sini kita dapat yaitu vektor V sama dengan 1/4. Nah, di sini 3 dikali 4 itu sama dengan 12, ditambah 1 dikali 12 itu 12, kemudian 12 ditambah 12 itu sama dengan 24. Selanjutnya 3 kali 0 itu 0, ditambah 1 dikali 8 itu 8, 0 tambah 8 itu 8. Dan selanjutnya yaitu 3 dikali 2 itu 6, ditambah 1 dikali 2 itu 2, jadinya 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi didapat yaitu vektor komponen titik P yaitu 1/4, 24, 8, dan 8. Kemudian kita dapat uraikan lagi yaitu 1/4 dikali 24 itu hasilnya 6, 1/4 dikali 8 hasilnya 2, dan 1/4 dikali 8 itu hasilnya 2. Sehingga kita dapat titik P yaitu 6, 2, 2. Kemudian yang ketiga kita masuk ke rumus pembagian dalam bentuk koordinat. Diketahui A yaitu dengan titik X1, Y1, Z1, dan B yaitu dengan titik X2, Y2, dan Z2. R yaitu XR, YR, dan ZR. Membagi garis menghubungkan titik A dan B dengan perbandingan M banding N. Selanjutnya akan ditentukan koordinat titik R. Jika vektor A, vektor B, dan vektor R adalah vektor posisi dari A, B, dan R, maka R kuadrat sama dengan M vektor B ditambah N vektor A per M ditambah N. Ini adalah rumus yang kita dapat sebelumnya. Kemudian tadi rumus vektor R sama dengan M vektor B plus N vektor A per M per N. Didapat itu vektor R, kita tinggal masukkan yaitu XR, YR, dan ZR sama dengan 1 per M ditambah N. Kita keluarkan seperti kita nyamakan penyebutnya, dikalikan. Kemudian dikalikan dengan M vektor B yang tadi yaitu X2, Y2, Z2 ditambah N vektor A. Vektor A yaitu X1, Y1, dan Z1. Sehingga diperoleh XR sama dengan M X2 ditambah N X1 per M per N. Kemudian YR sama dengan M Y2 plus N Y1 per M per N. Kemudian Y3 sama dengan M Z
2 ditambah N Z1 per M ditambah N. Nah, di sini ada contoh. Koordinat titik Q membagi garis hubung yaitu titik koordinat A dengan 12,82 dan titik B dengan koordinat 4,02 di luar dengan perbandingan 3:1. Maka tentukan koordinat titik Q. Nah, di sini penyelesaiannya. Di sini dapat ilustrasi seperti ini, M yaitu 3 dan N itu 1. Sehingga didapat vektor AQ sama dengan vektor BQ yaitu 3:1. Karena vektor QB itu arahnya terbalik, makanya di sini menjadi min. Kemudian didapat rumus seperti yang tadi, kita cari Q-nya terlebih dahulu. X-Q-nya. Kemudian X-Q sama dengan 3XB ditambah min 1XA per 3 plus min 1. Nah, di sini 3XB-nya itu 4 ditambah XA-nya itu 12. Yang kita masukkan per 2. 3 dikali 4 yaitu 12 ditambah min 1 dikali 12 yaitu min 12. 12 dikurang 12 itu hasilnya 0 per 2. Jadinya itu 0 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi didapat XQ sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari YQ. YQ yaitu 3YB ditambah min 1YA. 3 plus min 1. Nah, YB-nya itu 0 dan YA-nya itu 8. Tinggal kita masukkan, itu 3 kali 0 sama dengan 0 ditambah min 1 kali 8 sama dengan min 8. Kemudian 0 ditambah min 8 sama dengan min 8 per 2 itu min 4. Kemudian kita cari set Q-nya. Set Q-nya itu sama rumusnya seperti yang tadi, yaitu tinggal kita masukkan, yaitu 3 dikali 2 itu 6 ditambah min 1 dikali 2 itu min 2. Nah, 6 ditambah min 2 itu hasilnya 4. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, di sini kita dapat yaitu koordinat titik Q yaitu 0, min 4, dan 2. Nah, jadi demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf dan saya ucapkan dengan terima kasih. Sampai jumpa.